Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam pelaksanaan atau melanjutkan pertemuan kuliah kita di Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Selawat beserta salam kepada junjungan alam wa Nabi Muhammad SAW sebagai tanda bahwa kita masih mengaku sebagai umat beliau. Baik, pada hari ini kita menyambung daripada pertemuan yang kemarin di dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen berbasis Edupreneurship atau bahasa asingnya yang mungkin kamu agak susah ya mengucapkan bahasa asing. Maklum belum belajar kan? Edupreneurship, Basic Leadership and Management. Ada yang bisa mengucapkan? Nah, nanti belajar teman-teman ya. Baik, dari mata kuliah tersebut dan capaian yang kita harapkan adalah menghasilkan analisis atau rumusan lingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi peningkatan kualitas daripada lembaga. Baik itu lembaga yang pertama seperti sekolah, baik itu seperti perguruan tinggi maupun lembaga lainnya seperti PT, POS, CV, dan lain sebagainya. Bahwa dari kepemimpinan ini adalah hal yang sangat urgent atau menjadi landasan dan menjadi tupoksi utama dari manajemen berbasis Edupreneurship. Dan juga di dalam capaian yang diharapkan itu dirancang semuanya dari perencanaan, organisasi, actionnya atau pelaksanaannya, bahkan di akhir nanti adalah evaluasi. Mata kuliah manajemen kepemimpinan atau manajemen berbasis Edupreneurship adalah mata kuliah yang mengikat pada diri seseorang sebagai pemimpin. Bahwa manajemen itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang manusia atau seorang insan. Diri kita dituntut sebagai untuk memimpin kepada diri sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa memimpin orang lain dari skup terkecil, mungkin bisa dari keluarga, bahkan di antara kita atau satu kelompok. Ilmu kepemimpinan adalah hal yang sangat dikategorikan dalam landasan yang sangat penting. Seperti yang terdapat di slide, gaya kepemimpinan yang mengintegrasikan visi, inovasi, dan kolaborasi untuk menciptakan nilai tambah dalam pendidikan. Apalagi ini adalah menyangkut dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dalam artian adalah suatu tempat, suatu wadah untuk meningkatkan kemampuan secara linguistik atau secara bahasa seorang manusia menjadi lebih tahu dari sebelumnya mereka tidak tahu, ataupun dari sebelumnya mereka sudah tahu menjadi lebih kuat lagi ingatannya. Dan manajemen Edupreneurship adalah penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Seorang pemimpin dalam ilmu Edupreneurship harus mempunyai jiwa kewirausahaan dalam pengelolaan. Di sini bukan hanya melulu berbicara soal untung dan rugi, tapi Edupreneurship lebih kepada mengelola sumber daya, kurikulum, budaya, inovasi, dan kemandirian. Dan di dalam inovasi dan kemandirian
Inovasi adalah menciptakan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru untuk menopang apa yang mungkin masih menjadi kekurangan kita pada saat ini untuk menjadi lebih baik lagi. Landasan teori pada manajemen entrepreneurship yang pertama adalah ragam teori manajemen. Tentu, manajemen dalam kepemimpinan adalah hal yang sangat mutlak. Manajemen itu ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua organisasi, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat adalah evaluasi. Untuk mencapai keempat poin manajemen, tentu tidak bisa kita hilangkan yang pertama, partisipasi stakeholder. Stakeholder ini adalah semua yang terlibat. Ada kepala sekolah, ada guru, ada santri, ada pihak luar seperti komite dan lain sebagainya. Hakikat fungsi daripada manajemen tadi. Di mana letak manajemen itu di dalam kepemimpinan seseorang? Strategi mengimplementasikan. Mengimplementasikan adalah penerapan dalam bahasa kita. Bahasa penerapan dikategorikan dalam strategi mengimplementasikan bagaimana cara kita menerapkan ragam teori manajemen atau manajemen yang baik. Yang terakhir ada manajemen berbasis entrepreneurship. Dan manajemen entrepreneurship adalah salah satu daripada bagian manajemen sebagai penopang atau sebagai landasan untuk menjadikan suatu lembaga itu lebih baik maupun bisa lebih ditingkatkan lagi kualitas daripada yang ada untuk sekarang ini. Konteks aktualisasi manajemen entrepreneurship yang pertama planning seperti perencanaan. Perencanaan itu melalui 3 tahap. Bisa melalui rapat stakeholder, bisa juga skala prioritas atau secara bermusyawarah, baik itu di forum, secara luring atau luar jaringan, maupun secara daring di grup WA dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi alokasi sumber daya, dana, tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, Organize ini adalah struktur tersendiri. Yang kedua, struktur yang menyatu. Dan yang ketiga, semua berperan dari struktur tersebut. Yang ketiga, controlling action. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, mematuhi tata tertib dan memberikan reward kepada mungkin santri, asatidz, ustazah, atau stakeholder yang memang pekerjaannya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada lembaga tersebut. Yang terakhir adalah controlling. Secara garis besar, evaluasi atau kontrol adalah hal yang sangat mendukung bagi setiap lembaga. Sebab apa? Yang namanya kontrol itu adalah pengawasan. Dan pengawasan adalah evaluasi. Evaluasi adalah melihat di mana kekurangan, di mana kelebihan. Ketika masih terdapat kekurangan yang ada di dalam suatu lembaga atau di dalam suatu proses, maka dengan mengevaluasi atau dengan mengkontrol, kita bisa menambal ataupun memperbaiki apa yang menjadi kekurangan sehingga tercapailah apa yang kita cita-citakan dan menjadi sekolah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dari penjelasan yang kita jelaskan tadi terdapat kesimpulan dan implikasinya. Kepemimpinan dalam entrepreneurship yang efektif dalam dunia pendidikan berbasis entrepreneur, yang pertama harus visioner atau pemimpin yang mempunyai cita-cita yang lebih baik lagi dari hari ini. Yang kedua, inovatif. Inovatif adalah pemimpin yang mampu melahirkan gagasan-gagasan baru, bukan gagasan yang merugikan suatu lembaga, tapi gagasan yang meningkatkan suatu lembaga tersebut.
dan menciptakan budaya kewirausahaan di lingkungan sekolah ataupun kampus untuk menjadikan lebih baik lagi. Sekedar rekomendasi pada materi kita pada perkuliahan Magister Manajemen Pendidikan Islam hari ini, untuk rekomendasi agar penerapan manajemen berbasis entrepreneurship dalam konteks kepemimpinan Islam, satu, menjalin kemitraan dengan lembaga penelitian atau kerjasama dengan kampus lain. Yang namanya lembaga tidak bisa berdiri dengan sendiri. Orang yang berdiri dengan sendirinya pasti lebih banyak salah daripada lebih banyak benarnya. Yang kedua, mengoptimalkan pendidikan dan kualitas pengajaran. Mengoptimalkan segala yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti prasarana dan sarana yang bisa mengikat akan kemajuan dari lembaga tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan santri dan jaringan alumni. Kadang-kadang di suatu lembaga alumni tidak diperhatikan, hanya memperhatikan santri yang ada untuk saat ini. Tapi ketika santri dan alumni sudah bersatu padu, maka di kemudian hari akan mendapatkan promosi yang tanpa bayar. Dari mulut A ke mulut B, dari mulut B ke mulut C, maka promosi itu adalah gratis. Yang terakhir, mengembangkan kurikulum yang multikultur dan pembinaan karakter. Ini adalah hal yang paling penting, bahwa dunia ini, zaman ini berkembang dengan begitu pesat, dan kultur dan pembinaan karakter untuk membentuk karakter yang baik adalah hal yang sangat sulit yang ada pada saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi kita pada hari ini. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana seperti apa manajemen entrepreneurship itu yang adil? Baik. Terima kasih. Manajemen entrepreneurship yang adil, yang pertama adalah manajemen yang mengikat pada teori-teori dan ragam manajemen yang semestinya. Baik, terima kasih. Demikian diskusi kita pada hari ini di lokal Magister Manajemen Pendidikan Islam lokal A semester 2 tentang kepemimpinan dan manajemen berbasis entrepreneurship. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapat sedikit barokah dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup kuliah, biasanya saya akan mengabsen satu persatu sebab nilai kehadiran daripada pertemuan kita adalah 50%. Jadi kalau pertemuan yang tidak sampai 85%, maka nilainya kurang daripada 50%. Baik, pertama yang saya absen Siti Aminah. Hadir, Pak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik daripada hari ini tanpa kekurangan apapun di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.